mencari. Saya ingat dulu ya, contoh kecil saja ya. Di gereja yang kami layani dulu di Ciledug, ya mohon maaf ya, saya selalu bercerita tentang itu karena sebelumnya saya di situ. Awalnya dari kesadaran orang tua. Jadi mereka itu ketika tahun 80 tinggal di sana, lalu kemudian beberapa orang terpanggil untuk jalan dari kompleks Larangan Indah, kompleks Taman Asri, kompleks perumahan DKI. Pada bulan Desember mereka sudah ada ornamen Natal. Ya, kalau misalnya jendelanya itu dari kaca, mereka bisa lihat kerlap-kerlip pohon Natal. Itu orang Kristen. Ya. Jadi begitu mereka punya pengalaman awal. Jadi lalu kemudian mereka masuk berkenalan. Setelah beberapa orang mereka kenal, mereka kumpulkan. Dan apa yang mereka sepakati, bagaimana kalau kita buat sekolah minggu? Karena kita mau bawa anak-anak kita jauh, memang jauh ke gereja mereka masing-masing. Dan terjadilah suatu persekutuan sekolah minggu ya, yang sekarang dikenal begitu ya, 7 anak yang waktu itu dikumpulkan, mulai dibina ya dengan guru-guru sekolah minggu yang pertama. Dan itu nanti akan menjadi cerita kita. Anak-anak sekolah minggu periode awal, ya kan? Ada El, ya, ada Jill, ada Michelle dulu waktu yang dari GPN yang sampai yang sekarang itu periode awal. Guru-gurunya itu nanti akan tercatat dengan tinta emas ya. Yang periode guru sekolah minggu nanti 20 tahun tidak akan tercatat seperti itu. Tapi yang awal itu akan dicatat. Demikian juga dengan penentuan pada periode awal. Yang bertugas komisi-komisi itu akan dicatat. Karena itu pentingnya sebagai langkah awal. Bukan untuk memberikan nilai khusus, bukan, tapi itu historikal. Sejarah dari sebuah gereja. Jadi kalau yang di sana dimulai dari sekolah minggu. Nah, dari saudara itu sifat orang Kristen. Di mana-mana ada pasti baku cari. Lalu kemudian bersekutu. Ketika sekolah minggu di sana sudah jalan beberapa bulan, orang tuanya sadar. Lah, lalu kita mau diam-diam. Kita juga dong, ayo kita buat persekutuan. Muncullah dorongan. Kemudian mereka beribadah dari rumah ke rumah. Setelah mereka beribadah dari rumah ke rumah, kesepakatan yang berikut adalah sewa rumah. Mereka kontrak rumah. Nah, dari rumah yang pertama kemudian memadai karena orang makin banyak yang datang, pindah lagi di sebuah kawasan kontrak rumah yang lebih memadai. Itu bisa dipakai untuk gereja. Mereka buat mimbar, mereka setting dari tempat ibadah. Lalu dihancurin. Ya, suatu waktu ada sekolah minggu pergi ke Buktian dan kemudian anak-anak pulang nangis-nangis. Kenapa? Gereja kita hancur, Pak. Lalu kemudian disiram dengan kotoran manusia. Ya, fan-nya hancur, mimbarnya hancur, semua berantakan, kotoran manusia terbang. Orang tua di situ lalu mereka menangis ya, berlinang air mata. Timbul satu keinginan, kalau begini kita harus punya gereja. Bayangkan, mereka lalu termotivasi menggalang dana, muncullah gereja di tempat sampah. Gereja itu dia di tempat sampah. Yang menyebut gereja tempat sampah itu endokrinologi. Karena waktu itu dia pergi nyanyi di situ, lalu kemudian ada penggalangan dana GPIB. Saya hadir, saya ketemu lagi Pak endokrinologi. Saya bilang, saya itu dari apa? Gereja Larangan. Gereja yang tempat sampah itu. Ya kan? Makanya lalu dia dikenal sebagai gereja tempat sampah. Muncul gereja. Kita beri tanah, kita bangun dan sebagainya. Sudah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kenapa saya utarakan ini? Ini periode yang sangat menentukan bagi kita saat ini. Untuk lalu kemudian berkembang, bertumbuh bersatu. Jadi apapun yang terjadi, jangan kita terpojok. Lalu tadi bilang, jangan kita tercerai berai.
persatukan. Karena gereja itu diproses dalam persekutuan. Jadi yang kedua, gereja Roh Kudus itu mempersatukan. Selalu mempersatukan. Tujuannya cuma mempersatukan. Karena itu dalam bimbingan-bimbingan katekisasi atau bimbingan-bimbingan yang lain, saya selalu menjelaskan kalau kita orang Kristen aktif itu pasti punya jiwa pertama terlibat dalam pelayanan, yang kedua jiwanya mempersatukan. Jiwanya mempersatukan. Pak Jemi tidak datang ibadah lalu kemudian dia telepon, Pak Jemi sudah 3 minggu tidak datang ibadah. Aduh, saya tidak datang ibadah Pak karena saya tidak suka Ibu Helena. Ya kan? Wah, saya langsung panas gitu ya. Saya langsung panas gitu ya. Memang Ibu Helena jahat dia itu. Saya komporin pada itu bukan mempersatukan. Ya, Pak, kalau orang mempersatukan dia akan bilang, Pak Jemi, Ibu Helena, saya Pak Jemi bukan manusia sempurna. Tapi kita bergereja bukan untuk dia, untuk Tuhan. Itu yang mempersatukan. Jadi Bapak Ibu, kalau terjadi keretakan-keretakan lalu kita ikut ngompori, nah kita sudah bisa menilai posisi saya di mana. Ya kan? Tapi kalau Roh Kudus bekerja di hati kita, kita akan memancarkan spirit kesatuan karena Roh Kudus mempersatukan. Ilustrasi dalam Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 12 mengenai satu tubuh banyak anggota. Tidak boleh maka mengatakan dia lebih baik daripada yang lain, dia lebih penting daripada yang lain, tidak boleh. Nah, ada contoh yang lain yaitu Roh Kudus dalam berikut tadi membuat orang yang tidak bisa berbahasa Partia, berbahasa Elam, berbahasa dari tempat yang lain. Kemudian Tuhan membuka mulut murid-murid Petrus dan teman-teman untuk bicara. Ya, untuk bicara. Kenapa? Karena periode Roh Kudus yang sekarang ini semua orang harus dipersatukan. Maka itu GKST, termasuk GKST Glory Jakarta, jangan pici, ya, jangan sempit berpikir, lalu kemudian merasa bahwa kita lah yang terbaik dan kita lah yang terpenting. Jangan. GKST Glory Jakarta dan harapannya seluruh GKST tidak usah lagi membeda-bedakan Pantai Kosta, GBI, Katolik, Keselamatan dan lain sebagainya. Saya karena dari sejak kami tinggal di Jakarta, live in di mana-mana, live in di GBI 5 bulan, dan kemudian masuk kemana-mana. Kita bergaul dengan pastor, kita bergaul dengan semuanya, bahkan termasuk dengan agama yang lain. Karena menurut saya, kalau orang hidup dalam keyakinan utama kekristenan dan dalam penyertaan Roh Kudus, dia harus berada dalam sebuah keinginan untuk menjangkau, menyatukan dan lain sebagainya. Kalau di daerah masih ada pertengkaran, ya, menurut teman-teman, pertengkaran antara GKST kan gereja terbesar di Sulawesi Tengah. Dan kadang-kadang kalau ada orang masuk di Pantai Kosta, di GBI, dipecat, ya, atau ditegur dan lain sebagainya. Nggak usah. Saya pernah ikut rapat koordinasi kami, saya bilang nggak usah lah, jangan lagi begitu, bukan eranya, bukan, ya, bukan waktunya lagi. Ya, di Tuhan. Pada Malik dulu beberapa bulan lalu dia khotbah di gereja Pantai Kosta di Tendena, ya kan? Masuk di situ dan itu menimbulkan tanda tanya karena dianggap penyimpangan. Nah, saya bilang bang, itu bagus sekali dan saya punya kecenderungan seperti itu. Jadi saya ingin mengajarkan satu hal ini buat kita, ya, tidak usah lagi meneruskan pikiran benci hanya karena dia Pantai Kosta. Makanya dulu di sana kalau ada orang dari GBI mau kemudian masuk ke gereja, ada yang bilang dibaptis, ngapain dibaptis? Dia sudah dibaptis selalu, ada surat baptisnya. Nah, yang begitu saya bilang enggak, tinggal percakapan dari anggota gereja kita, atau dia mau nikah, atau dia mau terlibat dalam pelayanan. Malah dulu ada yang BK itu kan tidak dibaptis. Maksudnya dibaptis tapi tidak pakai air, pakai bendera, ya kan? Dibaptis pakai bendera dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya lihat, saya tanya, ada serem, ada.
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesatuan yang diajarkan oleh Yesus melalui Roh Kudus. Jadi semua orang yang datang di situ, yang datang dalam rangka Paskah itu orang-orang mengerti, mereka bisa berbahasa dalam